Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan bahas usaha ternak saya. Ya, ternak skala kecil sih pemirsa. Nah, kali ini saya ternak entok jumbo. Nah, ini hewan-hewannya. Ini tempat bertelurnya. Saya model baterai ayam petelur ya kawan. Nah, di sini seperti ini contohnya. Nah, terus ini saya model batako, saya sekat-sekat ukuran entoknya. Untuk ternak entok jumbo sendiri gampang-gampang sulit ya. Sebenarnya sih ini kurang ideal untuk lebar kandangnya, ini untuk kurang ideal, kurang lebar ya. Ini habis hujan jadi tanahnya agak jembrek basah. Nah, untuk ternak entok sendiri cukup mudah kawan-kawan. Pertama yang penting kalian semua punya indukan sama pejantan. Di sini saya punya indukan 23 ekor betina. 23 ekor betina dan 3 pejantan. Yang sudah mulai kawin sekitar 19 sampai 20 ekoran betina yang sudah siap bertelur, dan pejantannya 2 ekor yang sudah bisa membuahi indukannya. Nah, ini dia entok-entoknya. Habis hujan kawan, jadi agak kotor. Nah, untuk kandang sendiri saya terpanjang sekitar 3 meter dan lebarnya kurang lebih 4 meteran ya. Tapi sirkulasi udaranya lepas, sinar matahari bebas masuk kandang. Itu sih syarat untuk entok ya, karena sirkulasi udaranya harus bagus, yang terutama itu. Terus mencegah bau yang tidak sedap dari kotorannya. Nah, ini untuk sekarang masih yang bertelur ada 2 ekor masih, karena ini baru tahap belajar teman-teman. Saya beternak ini belum ada 1 tahun, jadi ya masih ada revisi masalah kandang, indukan, pakan. Dan untuk pakan sendiri saya menggunakan bekatul tambah sentrat-sentrat ya, atau hijau-hijauan. Kalau jenengan semua mau agak ngirit pakai hijau-hijauan bisa, cenggondok, banyak sih, buah-buahan atau pakan-pakan yang sisa-sisa pakan, limbah-limbah. Ini bahan di kandang saya. Di peternakan saya ini saya memfokuskan untuk jual bibitan ya, jual bibitan atau jual anakan. Ini masih belum makan, jam segini masih belum saya kasih makan, baru bersihin kandang. Nah, syaratnya juga harus rajin-rajin bersih-bersih ya kawan-kawan, karena entok itu kotorannya wow mantap sekali, apalagi kalau musim hujan. Kalau kita nggak rajin-rajin bener bersihin kandangnya, pasti lingkungan sekitar akan tercemar, terutama polusi udaranya ya. Apalagi kalau musim penghujan seperti ini. Nah, kontur tanahnya ini kan tanah
tanah basah, jadi tanahnya ini kalau kena air agak jembrek sih. Idealnya sih harus dianu ya, harus namanya pasir, dialaskan pasir, ini lebih baik sebenarnya. Tapi karena ya keterbatasan waktu, karena saya sendiri peternak ini saya buat sambilan ya, buat ngisi kegiatan setelah bekerja, buat ya tambah-tambah uang jajan dari penjualan anak-anak. Untuk materi bahannya sih betina seperti ini yang siap bertelur, kisaran harga sih antar sampai 50 sampai 80 ribu per ekor ya. Itu masih paling kurang 2 bulan sudah bertelur. Untuk pejantannya seperti itu sekitar 100 sampai 150. Itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan bisa apa namanya, sudah kawin ya, bisa kawin. Nah, ini ada yang lepas kawan. Nah, jantannya ada yang lepas ya, namanya kandang sederhana ini, jadi ya masih banyak maintenance-nya, harus banyak-banyak maintenance-nya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tadi bahas kembali lagi ke harga ya. Itu harga tergantung jenisnya ya. Di setiap daerah masing-masing berbeda. Ada yang lebih tinggi karena bahannya bagus. Kalau punya saya sih yang ceritakan harganya itu karena punya saya sendiri. Jadi ya saya terus terang aja harganya dapatnya segitu dulu. Kalau jenengan semua mau ternaknya dari pembesaran, maksudnya dari menciptakan indukannya dari minti, menurut saya sih nggak apa-apa juga. Itu biaya untuk beli lebih murah, tapi kos pakannya itu pasti tinggi sih, karena dari umur baru netas sampai sekitar 8 bulan 9 bulan ya baru siap kawin atau produksi, itu cukup lama. Dan biaya pakannya itu hampir sama aja dengan beli siapan. Ya tergantung kalian semua sih gimana enaknya. Nah, kalau saya sih lebih menyarankan beli yang siapan ya untuk pemula. Nanti kalau sudah produksi, kalau kita pengen indukan hasil produksi kita sendiri, baru kita besarkan, karena sirkulasinya untuk mentok yang afkir atau belum itu kan lebih enak. Nah, ini jantannya. Kandang saya jauh dari pemukiman kawan-kawan. Ideal sih, cukup ideal, karena insya Allah nggak ada yang tercemar soal masalah bau. Karena terus terang aja, entok itu kotorannya hampir sama kayak ayam telur, ayam horun, ayam daging. Itu kalau kotorannya lumayan berasa. Kalau letak kandangnya berada di lingkungan yang rapat, jadi ya harus memikirkan pertama kandangnya. Kalau peternak itu yang memikirkan tempatnya kan teman-teman. Kandang nomor 1, terus biaya pakannya bisa istilahnya orang Jawa sumput apa enggak ngono. Nah, sumput apa enggak, karena kalau kita namanya beternak kan pasti akan mencari untung ya kawan. Pasti nomor 1 itu pasti mencari untung. Selain kita buat ngisi uang, pasti yang pertama itu mencari untung. Nah, kita kalkulasikan dulu apakah ternak ini sesuai apa namanya, sesuai dengan yang kita kembangkan atau enggak.
Ya kalau awal sih pertama-tama namanya istilahnya atau orang Jawa itu babat ya. Iku mesti torok lah istilahnya, nambeli dulu lah. Nambeli dulu, nanti setelah kita sabar pasti anu kok, apa namanya, hasil kok. Kalau di kandang saya sini sudah 2 kali produksi ya. 2 kali produksi, tiga kali produksi. Ini mau 4, mungkin ini paling sekitaran 1 minggu lagi sudah menetas 2 ekor ini. Menetas insya Allah. Masing-masing telurnya sekitar 15 butiran. Karena ini masih betina muda, baru bertelur, baru mengerami. Sudah produksi ini semua sudah produksi 3 kali. Ya lumayan kawan-kawan, karena di sekitaran Blitar sini untuk harga anakan ya, istilahnya minti itu per ekornya kalau jenis jumbo ya, jenis jumbo ini sekitar 15.000 sampai 20.000 per ekornya. Nanti tergantung jenisnya juga, tergantung kualitas indukannya juga. Kemarin saya punya teman, dia beli itu sampai bisa hampir 1 ekornya 25.000 kawan-kawan, karena indukannya memang berkualitas. Nah untuk teman-teman sih nggak saya saran ya, gimana ya, untuk awal ternak nggak usah pilih jenis-jenisnya ya. Jenis lokal pun menurut saya sih cukup gimana ya, cukup menghasilkan ya, karena untuk jenis lokal aja harga minti itu anakannya sekitar 8.000 sampai 10.000 kawan-kawan per ekornya. Itu pun baru netas usia 2 hari atau 3 hari, kan lumayan. Sedangkan telur entok itu rata-rata kalau bertelur itu bisa sampai 15 ke atas sih menurut saya selama ini. Paling sedikit 10 sih, tergantung entoknya sama pakannya. Nah kalau usaha kenapa menghasilkan, karena kembali lagi ke masalah pakan. Semuanya kan kita harus memikirkan biaya kos pakannya bagaimana, apakah sumbut atau enggak. Nah gimana cara hampir sumbut, kita olah sendiri pakannya. Dan kalau ternak entok juga ini tahan segala cuaca ya, penyakit tuh kayak semua musim. Entok itu saya bilang binatang yang kuat, karena musim hujan, musim panas. Indonesia cuma punya 2 musim itu aja. Itu kekuatan tubuhnya bagus sih, imun tubuhnya. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari usaha ternak saya. Semoga menginspirasi kalian semua untuk bisa buat usaha kecil-kecilan sebagai pemasukan kedua. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.